We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Bu Lundi Farida, selamat sore, seorang pelukis dari Bandung. Bu Lundi, dari teknik industri dan manufacturing engineering and management, Bu Lundi memilih dunia seni rupa untuk mengisi waktu luang. Mengapa, Bu? Silakan, Bu. Ya, saya sebenarnya waktu habis tahun 2009 tuh saya terakhir bekerja. Habis itu 2010 saya kosong. Dan saya mulai hobi kan cari waktu luang saya dengan itu, menyulam dengan kristik benang DMC. Saya juga bikin patchwork, tahu patchwork? Itu kan permainan warna ya. Saya suka dengan membuat warna-warna kombinasi kayak seperti itu. Sampai kemudian saya kena sakit leher. Kemudian sama dokter dilarang mengerjakan itu karena ada HMP di leher. Habis itu kan saya nganggur, nggak punya hobi lagi. Ya tertarik dengan lukisan karena ada orang-orang bisa melukis, saya kepengen bisa gitu loh. Jadi warna, intinya saya suka main warna. Kalau suruh masak saya nggak mau. Awalnya apa, Bu? Pakai watercolor, cat oil, atau pastel? Saya belajar dari nol tahun 2013 ya. Pergi ke sanggar lukis yang tradisional. Dari situ saya diajarin dari awal pakai pensil, drawing, pakai cat air tapi gaya akrilik gitu ya. Kemudian setahun itu saya bisa melukis di kanvas dengan akrilik. Setelah itu saya pindah guru, belajar oil. Baru belakangan tahun 2017 saya belajar cat air yang akuarel. Nah, itu dilakukan setiap hari, Bu? Atau? Enggak, waktu itu saya cuma les aja. Seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Oh, seminggu 2 kali aja. Ya. Nah, di rumah nggak rutin? Enggak, sewaktu itu saya nggak bisa, kalau belum bisa. Jadi kalau belakangan saya bisa melukis sendiri tapi nggak pernah bisa selesai, ngerti nggak? Harus diselesaikan di tempat les. Itu perjalanan 2013 sampai 2017 seperti itu. Oh, 4 tahun. Wow. 4 tahun seperti itu. Iya. Nah, apa yang menarik di dunia seni rupa, Bu, selain warna? Ini masalah ini loh. Saya punya buku, saya pernah kursus menulis ya sama seseorang. Dia memperkenalkan saya dengan penulis orang Amerika perempuan. Dia penulis sekaligus juga pelukis. Dia menyebutkan menulis itu harus ngeluarin emosi, harus flowing. Sebagaimana juga dia melukis dengan cara seperti itu mengalirkan ekspresi, emosi. Nah, lukisannya juga dia bebas dari perspektif, bebas dari bentuk, pokoknya naif ya si ibu itu. Kemudian dia juga seorang pengikut aliran Zen. Saya kan suka yoga ya dari tahun 2006. Saya juga belajar meditasi. Terus
kan sama gurunya diajarin channelizing, ini apa, mengalihkan pikiran. Saya ambil melukis itu sebagai cara untuk channelizing pikiran saya. Saya kan banyak masalah ya, masalah anak saya meninggal tahun 2015. Terus uang pensiun saya diinvestkan hilang. Jadi misalnya saya ada rendah diri atau apa ya sama orang lain, apa sama ipar-ipar yang sukses gitu, ipar-ipar perempuan terutama. Nah, saya cari channelizing-nya dengan melukis gitu. Dan Bu Lundi merasa berhasil. Ya, saya merasa berhasil. Saya sempat juga melukis pun saya sampai 2000 berapa ya? 2018 ya. Waktu saya ketemu si Nyoman itu, saya dalam keadaan depresi untuk urusan melukis. Untuk urusan melukis itu. Melukis juga bisa depresi. Iya. Bukan melepaskan depresi malah. Enggak. Oke. Ternyata guru-guru melukis saya sebelumnya adalah seorang realis, ngerti nggak? Saya tuh nggak bisa realis, gaya realis itu nggak bisa. Tapi sketsnya Ibu bagus banget ya. Ya, saya udah ketemu guru-guru pertama dengan si Nyoman. Si Nyoman tuh kan nggak pakai teknik. Nyoman itu pakai rasa, ngajarin saya pakai rasa. Saya dibawa ke suatu tempat rasa. Dia mah nggak pakai teknik dia. Kalau di Bandung belajar tuh pakai teknik karena guru-gurunya kebanyakan lulusan universitas. Oke, akademisi. Akademis. Begitu. Jadi begitu ketemu si Nyoman, saya diajarin rasa. Jadi dia kan ngajarin saya terus belakangan pakai online ya lewat WhatsApp. Mungkin saya ada beberapa gambar saya yang bagus itu tanpa bantuan guru. Oke. Nah itu diantaranya saya start mulai rasa itu sama Nyoman. Sebelumnya saya lebih pada teknik. Oke. Gitu. Wow. Nah, tapi sekarang sudah pakai rasa atau masih pakai teknik, Bu? Enggak, gini, belakangan tahun 2019 tuh di Bandung mulai rame masalah lukis. Ada Bandung Connect gitu loh. Tahu nggak? Bandung Connect. Nggak tahu saya, Bu. Jadi kayak dari kementerian yang sekarang Sandiaga Uno itu loh, kementerian itu bikin di tiap kota bikin semacam movement ya untuk menggerakkan pelukis-pelukis. Nah di Bandung juga September 2019 tuh mulai rame. Jadi pelukis Jawa Barat banyak pameran dan sebagainya. Nah di situ saya punya banyak kesempatan untuk bareng ya melukis bareng orang lain, pameran bareng orang lain, ketemu pelukis. Nah di situ saya depresi, ngerti nggak? Depresi lagi, oke. Ya, begitu saya ikut plein air misalnya, atau urban sketching, saya nggak bisa perspektif. Saya mulai dari situ saya depresi lagi. Akhirnya saya ketemu seseorang ya. Ya. Seseorang itu dia sarjana seni rupa, dia dosen di Jakarta. Ketemu sekali di pameran, tapi kemudian lanjut kita berhubungan dengan Instagram. Dia tuh punya S2, latar belakangnya tuh pendidikan psikologi ya, psikologi pendidikan seni rupa. Oh, oke. Psikologi pendidikan seni rupa. Saya kan cerita ke dia, terus dia bilang, ibu harus bebas dari perspektif, ibu harus bebas dari bentuk. Oh, oke. Tapi ibu harus tetap pegang harmoni warna, dia bilang. Terus saya diperkenalkan sama lukisan gaya Henry Matisse. Tahu ya? Iya. Itu dia menyebutnya itu gaya fauvisme. Di situ Henry Matisse itu tidak ada perspektif, bentuknya distorsi, tidak ada pencahayaan, yang ada cuma warna.
Terus saya sama dia diajarin, disuruh meniru lukisan itu dengan kanvas, dengan akrilik. 5 biji. Ya, ya. Setelah 5 biji, niru lagi tapi warnanya ganti, dia bilang. Saya ikutin aja dia. Sampai akhirnya, ibu harus melukis mandiri. Bingung kan saya? Depresi lagi. Hah? Depresi nggak? Tapi dia dibimbing satu persatu. Oke, oke. Masalah garis, dia bilang studi garis. Saya disuruh menggambar overlapping. Misalnya ini di meja saya ada mouse, ada HP, ada pulpen, ada buku. Dia suruh gambar overlap. Itu untuk garis ya, melenturkan garis. Iya, iya. Itu satu. Terus saya belajar stilasi. Kalau stilasi itu kan sebelumnya saya belajar kalau gambar bebek harus mirip bebek. Gambar payung harus mirip payung. Nah, sama dia saya boleh gambar bebek tidak mirip bebek, gambar payung tidak mirip payung. Ini seperti anak kecil ini. Diajarin sama dia, dilatih. Nah itu sama dia terus di drill itu masalah membebaskan saya dari perspektif dengan cara overlapping itu. Dari masalah bentuk saya dibebaskan itu dengan stilasi. Tapi masalah warna dia ketat. Akhirnya mulai itu saya dari Agustus ya sama dia. Agustus bulan November saya udah bisa lepas. Gambar sendiri, kreasi sendiri. Itu berhasil. Saya bisa menggambar sendiri tanpa bantuan guru les. Artinya dia kan di Jakarta, saya di sini. Jadi nggak pernah ketemu dia. Oke. Terus waktu saya diskusi sama dia, saya mau diwawancara, ditanya masalah apa tuh masterpiece ya. Terus masterpiece aku bilang. Terus dia bilang masterpiece itu yang nilai orang lain, dia bilang. Biasanya kayak Van Gogh, sebelumnya dia nggak laku, malah dia miskin, tapi setelah mati dia kaya, laku lukisannya jadi masterpiece yang. Terus siapa lagi dia nyebut beberapa. Nah, terus kalau saya bagaimana? Ya ibu, nilai lukisan ibu, kalau ibu merasa exciting ketika membuatnya, itu masterpiece ibu, dia bilang. Ya ternyata barusan saya beberapa hari ini saya pikirin masterpiece saya yang mana ya. Tadi saya upload di IG. Dari tahun 2016, 2018. Ini ternyata yang saya exciting ketika membuatnya, bergairah. Sampai tahun kemarin Agustus saya upload tadi. Ini masterpiece saya. Oh, saya belum lihat nih. Nanti saya lihat. Jadi dia bilang, si guru saya bilang, kalau ibu bikinnya excitement gitu ya, bergairah, itu masterpiece, dia bilang. Kalau ibu stres, enggak. Stres terus dibantu orang, enggak, dia bilang. Oke. Gitu. Ibu tinggal di Bandung ya? Ya. Sering ke Bali untuk kegiatan seni rupa. Apa bedanya dua tempat ini, Bu? Bandung sama Bali ini. Bali itu bergairah, Pak. Secara pameran, secara pengunjung pameran, secara jenis-jenis lukisan, itu menurut saya bergairah. Saya waktu belum ada Bandung Connect, saya si Nyoman kan suka kasih lihat. Saya ikut pameran ini, saya ikut pameran ini. Saya kok ngiri ya, di Bandung kok nggak ada gitu yang begitu. Bandung tuh sepi. Iya. Nah, baru belakangan rame. Tapi pengunjungnya juga nggak ada turis kalau di Bandung. Oke. Nggak rame. Terus juga lukisan-lukisannya juga konservatif, tahu nggak? Iya. Lebih konservatif ya. Kalau Bali kan ada klasik. Kalau Bandung saya nyebutnya konservatif. Gambar yang begitu ya, kayak gambar. Ya, saya susah menjelaskannya. Nah, apa spesialnya Jawa Barat, Bu?
Dan apa spesialnya Bali untuk Bu Lundi? Bali itu rasa ya, gampang menggugah gitu. Oke. Waktu saya dengan Nyoman itu, saya dibawa ke Samoan Tiga, saya dibawa ke Pura Penulisan. Lukisan saya tuh ada rasanya, ngerti nggak? Iya. Kayak pohon yang di Samoan Tiga itu, lukisan saya bagus. Oke. Charcoal, saya baru main charcoal ya, belum main warna. Iya. Itu ada rasa. Kalau di Bandung itu sulit. Oh. Cari rasa itu sulit. Nah, Di Bandung itu harus teknik ya. Oh, teknik. Okay. Teknik, kayak urban sketching. Saya banyak kesempatan kalau mau tiap bulan, hari Minggu pertama itu urban sketching di kota. Tapi teknik itu, teknik kayak arsitek yang dipakai. Oke. Lebih ke akademis mungkin ya. Iya. Oke. Bali itu rasa, kuat di rasa. Nah, Ibu melukis itu hiburan. Tapi saya baru tahu kalau melukis bisa depresi loh, Bu Lundi. Oke. Ibu melukis itu hiburan untuk menyenangkan hati. Sekarang saya sudah sampai ke titik ini. Titik yang membahagiakan. Saya tidak lagi ngoyo untuk mencapai sesuatu. Tetapi saya juga tidak berhenti belajar. Sebelum mencapai titik ini, apakah melukis itu seperti tantangan berat? Iya. Itu tulisan dari mana, Pak? Dari Ibu kan? Kapan? Iya, dulu suka ditarget untuk pameran. Oh, oke. Dulu saya targetin, kamu pameran. Nah, ini di Bali pameran. Nanti saya ikut kelompok IWS ya, International Watercolor Society. Pameran di sini, pameran, ada lagi pameran, undangan pameran. Saya ikut IWPI, Ikatan Wanita Pelukis ya, Indonesia. Itu juga tiap tahun harus ada pameran. Belum lagi biaya itu. Pameran itu kan biaya. Iya. Dan lain sebagainya. Itu bikin saya tertekan. Padahal menggambar pun saya masih dibantu oleh guru waktu itu. Oke. Terus itu satu. Yang kedua, kalau plein air atau melukis bersama itu, saya tertekan juga. Oh, oke. Karena kan dinilai orang. Sementara saya nggak mampu melukis mandiri. Oke. Itu ditonton orang, kemudian dipamerkan nanti di tempat itu. Selama ini saya melukis kan dibantu gurunya. Kalau bagus tuh dibantu guru. Tapi kalau plein air itu kan nggak bisa, harus hasil sendiri. Nah itu yang, tapi sekarang saya nggak peduli, saya nggak mau ikut pameran, saya bukan untuk pameran. Jadi saya switch. Apa sih tujuan saya melukis? Saya hanya untuk bahagia. Oke. Untuk happy. Apalagi ketemu guru yang terakhir itu, yang dosen Trisakti. Ibu, jangan mikir itulah. Pokoknya, pameran juga nggak pernah laku, tahu nggak? Pokoknya ibu senang aja, bahagia aja. Tujuannya itu. Iya. Dia bilang. Bu Lundi, kalau Bu Lundi suatu hari mempunyai murid pelukis ya, apa yang akan diajarkan pertama kali, Bu? Supaya tidak menghadapi masalah-masalah atau rintangan-rintangan seperti depresi lah, stres lah. Silakan. Kebetulan saya punya murid sekarang. Wow. Itu anak perempuan, umurnya 30. Anak sulung dari teman saya. Teman saya itu single parent ya. Jadi suaminya meninggal umur tahun 2001. Jadi sekarang udah 19 tahun. Nah, anak itu punya adik 3. Si ibu itu single parent ngurus 4 anak. Wow. Nah, si anak perempuan ini sama ibunya suka disuruh-suruh nikah, tapi kan susah ya. Saya suruh datang ke seseorang sama pembaca aura. Terus ternyata oleh si pembaca aura itu anak ini tidak happy hidupnya.
dia tuh minatnya ke lukis dia bilang. Oke. Terus suruh belajar melukis. Nah, sama ibunya anak itu dikirim ke saya. Oke. Ya, saya kan udah sering workshop ya, sering les. Saya secara teknik saya tahu teknik pensil, teknik cat air ini saya tahu. Cuman anak ini saya ajarkan pakai cat air, menggaris dengan cat air, dengan pensil, dengan tinta Cina dan lain-lain. Saya ajarkan ke dia. Cuman prinsipnya dari mentor saya yang di Trisakti itu bilang, ibu hanya satu boleh bikin anak itu bahagia. Oke. Terserah dia gambarnya apa, pokoknya dia tetap harus bahagia gitu. Berhasil. Kita main apa aja suka-suka, main dengan cat air saya udah ajarin. Ini saya prinsip dasar aja, kalau main cat air sifatnya blobor. Nggak bisa seperti cat akrilik. Saya langsung dia belajar akrilik, cat air juga, tapi beda sifat. Jadi mengenal bahan, saya ajarin mengenal bahan, mengenal sifat. Ya. Berhasil, Bu? Berhasil? Bisa dia. Happy dia? Happy. Oke. Dia udah bisa, dia sukanya apa, gambar burung. Misalnya gambar burung, niru dari Pinterest. Nanti kirim ke saya. Ini apa, Bu? Salahnya apa? Saya bilang, kertasnya basahin dulu. Oke. Jadi jangan diules-oles gini kalau cat air. Jadi basahin dulu biar dia jalan sendiri. Oke. Beda sama akrilik. Iya. Gambar kelinci bisa. Dia secara sketsa dia bagus gitu langsung. Oke. Sketnya bagus. Ingat aplikasi cat. Bimbing. Itu yang saya ajarin. Udah berapa lama, Bu? Kapannya? Dia setiap hari Minggu datang ke rumah, tapi pas tahun baru ini Desember dia sibuk di pekerjaannya. Oke. Dia nggak bisa les. Mungkin 1 tahun. Belum. Oh, belum. 2 bulan lah. Oke. Baru 2 bulan, baru saya mengenal alat, mengenal material. Wow. Tapi sekalian dinasehatin juga, jangan mikirin kawin tuh nggak penting. Kawin dengan laki-laki yang nggak matang juga nggak ada gunanya. Saya bilang. Jadi artinya sambil ngobrol ya. Iya. Kayak gitu. Selama ini pertanyaan saya. Selama ini sudah menghasilkan masterpiece, Bu. Ini yang pertanyaannya bikin Bu Lundi bingung. Udah saya upload di IG. Oke. Apa yang Ibu suka dari karya itu, Bu? Nah, di IG tadi saya mengupload 3 lukisan bunga heliconia. Bunga pisang, tahu? Iya. Pisang-pisangan itu. Di Bali banyak. Itu bunga gampang gambarnya. Dan di rumah saya banyak. Jadi secara objek itu bunga heliconia itu gampang digambar. Kayak daun pisang, daunnya kayak daun pisang, bunganya merah menggantung. Oh iya, saya sering lihat itu. Saya sering lihat di lukisan Bu Lundi. Itu. Iya. Saya bikin itu beberapa kali sih, tapi yang sukses ada 3 ya. 1 cat air, 2 cat minyak. Saya udah upload. Itu secara objek itu. Terus saya menikmati cara mewarnainya. Karena saya sering lihat tiap hari di rumah, maka saya hafal yang mana yang gelap, mana yang terang. Oke. Karena begitu buka pintu, saya ada pohon itu. Jadi saya familiar. Iya. Itu heliconia itu. Jadi secara objek itu, tapi secara proses, kalau saya bikinnya nggak pakai mikir, terus aja, itu saya anggap masterpiece dan hasilnya saya happy. Bikinnya excited, hasilnya saya puas gitu. Berarti masterpiece-nya udah ada 3 ini, Bu? Tadi 5 saya. Oh, 5, oke. Saya
saya upload 5. Oke. Setiap minggu atau setiap bulan, setiap minggu menghasilkan berapa karya, Bu, sekarang ini? Sekarang saya bisa melukis 3 hari 1. 3 hari 1. Oke. Sebenarnya setiap hari, tapi sekarang saya menahan diri. Jangan buru-buru final. Kalau melukis itu harus ditunda. Sehari, 2 hari baru final. Jadi 3 hari saya targetnya 1 lukisan. Ada rencana pameran tunggal, Bu? Ada. Kapan? Ya mungkin saya perlu waktu setahun ya. Setahun. Dari sekarang? Dari sekarang. Oke. Berarti 2022? Ya. Saya wawancara Ibu lagi? Iya, boleh. Oke. Tentang pameran tunggal? Ya, boleh. Sekarang saya punya pembimbing yang ngerti psikologis, ngerti nggak? Ya. Jadi dari segi umur saya dia pertimbangkan, dari segi kelemahan saya dia pertimbangkan. Gitu. Oke. Wow. Kelebihannya Ibu apa menurut dia? Hah? Kelebihan. Tadi kan dari umur, dari kelemahan. Kelebihannya Ibu menurut dia apa? Saya tuh kuat ya. Kuat. Saya tuh sehat. Saya tuh suka yoga. Saya suka fitness. Saya ini secara itu orang tua yang apa sih yang sehat. Oh, yang sehat. Yang fit gitu loh. Yang fit juga saya kemauan saya juga keras. Suami saya kan dosen ya di ITB. Jadi dia mendidik saya, ya membiasakan saya untuk terus belajar. Kayak gitu. Nggak boleh manja. Gak cari duit nggak apa-apa, yang penting kamu terus belajar. Supaya nggak pikun. Oke. Terima kasih Bu Lundi atas waktunya. Ya, sama-sama. Atas sharing pengalamannya, ini luar biasa begini kok. Enggak, aku malu, aku nggak punya profesi soalnya. Oh ya, kan pelukis sudah Anda omong. Tapi belum ada yang beli. Oh, nggak apa-apa. Kan katanya Nyoman tidak harus dibeli. Oke, terima kasih Bu Lundi atas waktunya. Terima kasih Pak Sukoyo.